Kita akan batasi pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu fungsi nonlinear yang kita akan bahas itu ada dua macam, ya. Ada fungsi kuadratik dan fungsi kubik atau kubikal, gitu. Fungsi nonlinear lainnya ada nggak yang akan kita bahas? Ada ya. Yang kita bahas nanti ada eksponensial logaritmik, tapi itu nanti di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, yang perlu ya saya untuk masuki fungsi kuadratik saya akan memulai dari perbandingan ya antara fungsi kuadratik dengan fungsi linear gitu. Ya, kalau fungsi linear itu kan bentuknya y sama dengan a plus bx. Ya, sebenarnya bisa plus atau minus, tapi bikin aja plus seperti itu. Sedangkan kalau fungsi kuadratik itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa harus ada fungsi kuadratik seperti itu. Ketika fungsi linear itu bisa sederhana, kenapa harus ada fungsi nonlinear? Kalau masih pertanyaannya seperti itu masih sederhana ya untuk menjelaskannya. Karena tidak ada di dunia nyata yang hubungannya itu sifatnya linear. Hampir pasti dia non-linear seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa kita memilih fungsi kuadratik gitu, dibandingkan fungsi linear. Ya, fungsi linear tadi tidak bisa mengcapture hal-hal yang non-linear. Ya, sedangkan fungsi kuadratik itu bisa mengcapture hal-hal yang non-linear. Nah, kenapa yang dipilih kuadratik? Karena di kuadratik itu dia bentuk fungsinya itu nanti kalau kita gambarkan kurvanya itu akan menunjukkan suatu fenomena titik puncak seperti itu. Kan kalau di fungsi fungsi linear itu dia tidak ada titik puncak gitu. Jadi ya misalnya ini y, ini x. Ya kalau fungsi linear tuh seperti ini. Ya, dia naik terus atau dia turun terus seperti itu. Ya, dimana garisnya garis lurus seperti itu. Itu fungsi linear. Nah, kalau fungsi dan kita nggak untuk fungsi linear itu tidak ada titik puncak. Ya, kayak tadi kalau ke atas ya dia akan sampai tak hingga gitu. X-nya bertambah, Y-nya akan terus bertambah. Tapi kalau dibilang titik yang namanya titik puncak itu berarti itu adalah titik yang paling maksimum atau minimum gitu. Nah, tapi kalau di fungsi kuadratik itu nggak seperti fungsi linear, ya. Dia bentuk kurvanya seperti ini. Ya, ini saya bikin dua macam. Ya. Ada yang seperti ini, tuh, dan ada yang seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan titik puncak. Ya, yang namanya titik puncak itu berarti titik di mana ketika X ditambah, ya, ini kita bicaranya Y adalah fungsi dari X. Yang namanya titik puncak itu adalah ketika menambah X sekecil apapun gitu, sekecil mungkin, ya, di mana mendekati 0, itu nilai Y-nya itu tidak berubah. Ya. Ada dua macam, yaitu maksimum dan minimum. Yang sebelah kiri itu adalah maksimum, yang sebelah kiri ini minimum. Ini akan dibahas lebih lanjut di materi diferensial ya. Kita fokus di fungsi nonlinear kuadratiknya seperti itu. Ya, itu keuntungan dari fungsi kuadratik. Ya. Karena pada kenyataannya memang tidak mungkin gitu suatu hubungan tuh benar-benar linear gitu di mana dia naik terus atau turun terus gitu. Pasti ada satu titik di mana dia naik sampai ke titik puncak lalu dia turun, atau sebaliknya turun sampai di titik puncak lalu dia naik lagi seperti itu. Ya. Jadi dalam fungsi nonlinear kuadratik terdapat satu titik puncak seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui tentang fungsi kuadratik ini kuadratik polinomial ya, ini bentuknya. Kan ada fungsi kuadratik yang cuma x kuadrat. Nah, itu sebenarnya fungsi yang x kuadrat juga disebut kuadratik, tapi ini bentuknya namanya bentuk polinomial karena ada
ax kuadrat plus bx plus c gitu. Nah, yang perlu kita ketahui di fungsi apa namanya kuadratik itu terdapat dua solusi ya untuk nilai variabelnya, yaitu variabel x. Jadi ketika y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nah itu kan nanti juga ada saatnya y itu sama dengan 0 ya. Ketika kita bikin y-nya 0 itu nanti terdapat dua solusi ya, yaitu x1 dan x2. Bagaimana cara mencari ini nilai x-nya? Nah, kalian udah pernah belajar nih di SMP ya. Misalnya kalian punya persamaan y sama dengan x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau dulu cara yang jadi SMP kalian diajarin cara yang ini ya. Pokoknya gimana sih suatu bilangan, kan nanti hasilnya tuh ada x min taruhlah x plus a sama x plus b gitu kan. Nah, bagaimana kalau si a plus b itu sama dengan 2, tapi a kali b itu adalah min 15, seperti itu. Nah, ini kalian bisa pakai cara coba-coba gitu kan. Tapi kelemahannya ya kalian bisa nggak nemu sama sekali gitu. Karena ada beberapa solusi yang memang sulit gitu untuk ditemukan. Sebagian memang mudah ketebak seperti itu. Nah, kalau kalian mau nebak, ini berarti x plus 5 kali x min 3 sama dengan 0. Berarti dapat x1-nya minus 5, x2-nya sama dengan 3, seperti itu. Ya. Coba aja nih kan, x kuadrat min 3x plus 5x min 15 sama dengan 0. Nah, ini kalau masih level SMP gitu. Makanya di level SMA diajarin pakai cara diskriminan. Ya, dimana diskriminan, kalau kalian masih ingat, rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, pertanyaannya, diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu menunjukkan, ya kan namanya diskriminan ya. Berarti ada diskriminasi antara, kan kuadratik tuh ada x1, 2 gitu kan. Nah, dia mau tahu perbedaan antara x1 dan x2, seperti itu. Jadi, diskriminan itu menunjukkan perbedaan dari x1 dan x2. Ya. Kalau diskriminan sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara x1 dengan x2, seperti itu. Nah, ketika diskriminannya lebih besar dari 0, berarti x1 tidak sama dengan x2. Tetapi solusinya itu solusinya itu adalah bilangan yang bisa bilangannya itu adalah bilangan rasional, seperti itu. Tapi kalau dia d-nya kurang dari 0, itu x1 memang tidak sama dengan x2, tapi dia akar kompleks atau bilangan irasional, seperti itu. Ini pakai penyelesaian khusus. Nah, tapi itu pengertian dari diskriminan. Nah, kira-kira diskriminan tuh munculnya dari mana sih gitu kan? Kayak kenapa tiba-tiba dia itu b kuadrat min 4ac? Kayak gitu. Dan kita juga pernah dapat rumus bahwa yang x12, ya ini namanya rumus ABC ya. x12 sama dengan min b plus minus akar d per 2a ya. Seperti ini ya rumusnya ya. Ya sama aja, seperti ini juga sama. Kayak gitu. Ini bisa kita satuin 2A-nya. Nah, kira-kira rumus seperti ini tuh asal-usulnya dari mana? Nah, kita akan coba buktikan ya. Kita harus gini, namanya matematik itu kita sebisa mungkin bisa mengetahui pembuktian rumus supaya kita tidak terkesan hanya menghafal rumus seperti itu. Karena dengan kita memahami rumus, kita cukup menghafal beberapa rumus dan kita dapat menurunkan rumus-rumus lainnya tanpa harus menghafal seperti itu. Itu keuntungan dari memahami konsep matematik, konsep rumus atau konsep matematik seperti itu. Ya. Jadi kan tadi kita dapat y sama dengan, ya fungsinya tuh y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, seperti itu.
Pertama-tama kita bagi dengan A ya. Jadi sisi kiri bagi A, sisi kanan bagi A. Tapi kita tahu 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Jadi X kuadrat plus B per A kali X ditambah C per A sama dengan 0. Sehingga jadi X kuadrat plus B per A dikali X sama dengan min C per A. Seperti itu. Nah, ini nantinya jadi apa namanya? Bentar, X kuadrat plus, ya kita bisa pindah ruas seperti itu. Nah, kita bisa akalin dengan cara sisi kiri dan sisi kanan itu ditambah dengan B per 2A kuadrat. Jadi X kuadrat plus B per A kali X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan min C per A ditambah B per 2A kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian masih ingat aturan ini ya, A plus B kuadrat ya. A plus B kuadrat itu kan hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, ini tuh bentuk dari A plus B kuadrat ya, di mana A-nya itu A kuadratnya adalah X kuadrat, B kuadratnya itu adalah B per 2A kuadrat, 2AB itu adalah B per A kali X. Nah, coba aja kalian kalikan X dikali B per 2A. Itu hasilnya jadi BX per 2A. Ya, kan X dikali B per 2A. Itu adalah AB. Tapi 2AB berarti 2 dikali X per B per 2A. Sehingga hasilnya jadi X kali B per A. Nah, jadi ini bentuk dari A plus B kuadrat. Ya, sehingga kita bisa bikin jadi seperti ini gitu. Ya, jadi X plus B per 2A kuadrat. Seperti itu. Sama dengan min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Seperti itu. Ini apa namanya, supaya persamaannya sama-sama 4A kuadrat gitu. Berarti caranya adalah ini dikali 4A, jadinya min 4A, ini B kuadrat. Min 4A kali C ya, jadi B kuadrat min 4AC. Itu adalah X plus B per 2A kuadrat, seperti itu. Ini bisa kita sama-sama pangkatin setengah, baik untuk sisi kiri maupun sisi kanan, seperti itu ya. Ini pangkat setengah, ini pangkat setengah, seperti itu. Hasilnya jadi X plus B per 2A sama dengan akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. 4A kuadrat di akar itu hasilnya 2A. Atasnya jadi akar B kuadrat min 4AC. Seperti itu. Ini X plus B per 2A. Maka dapatlah saat kita akarin ini jadi plus minus. Ya. Karena kalau ciri khas ini balik lagi ke pertemuan pertama ya, yang namanya kuadrat itu solusinya dia bisa plus minus, seperti itu. Makanya kita kasih plus minus. Sehingga dapatlah ini X12 sama dengan min B per 2A plus minus. Nah, inilah yang kita sebut dengan diskriminan. Karena inilah yang menentukan nilai X1, pembeda antara X1 dan X2. Ya, faktor-faktor lain tetap sama, cuma dia doang yang membedakan X1, X2. Makanya ini kita sebut dengan diskriminan, seperti itu. Min B per 2A plus minus akar D per 2A. Atau bisa kita bikin jadi min B plus minus akar D per
2A. Kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah bukti dari rumus X1 dan X2. Ya. Nah, itu pembuktian rumus X1, X2 dan asal-usul dari rumus diskriminan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep titik puncak. Kan tadi gambar kurvanya itu seperti ini. Ya. Ini sebenarnya kita belum bahas materi diferensial atau turunan, tetapi mau nggak mau kita sudah menyinggung turunan ya dari pas fungsi linear. Tadi kita udah belajar tentang slope. Itu kan turunan pertama ya, delta y per delta x seperti itu. Nah, ini kalau konsep diferensial itu kan menunjukkan bahwa artinya delta y per delta x sama dengan 0. Artinya penambahan x sekecil apapun itu tidak akan mengubah nilai y seperti itu. Ya, baik di sini maupun di sini. Oke. Berarti ketika penambahan, ya berarti ini menunjukkan first order condition atau turunan pertama fungsi y, ya, di mana y adalah fungsi dari x, itu harus sama dengan 0 seperti itu. Nah, berarti kita bisa mencari rumus titik puncak untuk persamaan ini. Persamaan kuadratik yang bentuknya seperti ini. Ya, berarti kita bisa tahu x puncak dan y puncak. Ya. Kita mungkin nggak bahas first order, second order ya. Itu sebenarnya juga penting ya. Kayak second order itu menentukan dia maksimum atau minimum. Ya. Tetapi kita akan lebih membahas karena kita kan bicara tentang fungsi kuadratik ya. Kita kan nanti pas gambar itu mesti tahu titik puncaknya kayak gitu. Ya, kita mesti tahu titik puncaknya. Titik puncaknya itu ya ini y puncak, ini x puncak. Ya, jadi ketika x-nya optimal, y-nya itu maksimal atau minimal seperti itu. Kalau y adalah fungsi dari x. Nah, kita mau cari tahu nilai x star dan y starnya atau x puncak dan y puncak. Nah, bagaimana cara nyarinya? Berarti kita harus gunakan konsep turunan, di mana turunan pertama harus sama dengan 0. Ya, jadi kan y adalah fungsi dari x, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ini sama dengan 0 gitu. Nah, berarti ketika kita mau mendapatkan x puncak dan y puncak, maka kita melakukan turunan pertama fungsi y terhadap x seperti itu. Ya, sama dengan 0. dy dx itu adalah 2ax plus b sama dengan 0 seperti itu. Berarti 2ax sama dengan min b, berarti x star sama dengan min b per 2a. Nah, ini adalah rumus dari x puncak, yaitu min b per 2a. Nah, kalian juga udah pernah belajar nih waktu SMA ya. X puncak tuh rumusnya min b per 2a, tetapi hampir semua dari kalian tuh nggak tahu asal-usul min b per 2a. Nah, asal-usul min b per 2a adalah dari turunan pertama fungsi y terhadap variabel x seperti itu. Yaitu asal-usulnya. Nah, kalau y puncak dapatnya dari b kuadrat min 4. Rumusnya y puncak itu adalah b kuadrat min 4ac dibagi min 4a. Nah, ini asal-usulnya dari mana? Asal-usulnya adalah dari memasukkan x star ke persamaan di atas. Jadi, y star sama dengan a x kuadrat, berarti min b per 2a kuadrat, ditambah bx, ditambah c, gitu. Ini jadi a dikali min b kuadrat per 4a seperti itu, dikurang b kuadrat per 2a ditambah c. Hasilnya adalah, ini bisa kita coret-coret seperti ini, jadi min b kuadrat per 4 min b kuadrat per 2a
ditambah C. 4A kuadrat ya. Kan 2A dikuadratin jadi 4A kuadrat. Berarti hasilnya bukan ya seperti ini. Min B kuadrat per 4A dikurang B kuadrat per 2A ditambah C, seperti itu. Min B dikuadratin harusnya positif ya. Jadi B kuadrat. Nah, ini dikali 2 jadi min 2B kuadrat. Ini dikali dengan 4A. Jadi 4AC, AC seperti itu. Hasilnya adalah min B kuadrat plus 4AC per 4A. Nah, cuma karena kita tahu ada rumus diskriminan, di mana diskriminan adalah B kuadrat min 4AC, maka supaya bagus, ini juga harus dibikin B kuadrat min 4AC. Caranya gimana? Berarti caranya adalah Y star-nya dibuat seperti ini. Y star sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, berarti ini kan dikali minus 1. Nah, berarti sisi bawah dikali minus 1. Nah, jadi ini rumus dari Y star. Seperti itu. Itu adalah penjelasan untuk fungsi kuadratik. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ke contoh soal ya. Soal yang pertama, diketahui Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Nah, kita disuruh menggambar kurvanya. Pertama, kalian harus membayangin kurvanya ya. Kurvanya itu bisa titik puncaknya maksimum atau minimum seperti itu. Dan nanti dia akan ketika Y-nya sama dengan 0, nanti X-nya itu ada X1 dan X2 seperti itu. Itu juga mesti kita cari. Nah, tapi kita yang paling penting juga adalah mencari titik puncak seperti itu. Nah, kalau untuk mencari titik puncak, tadi kita udah dapat formulanya X star itu min B per 2A, Y star itu ini, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke rumus. Ya. Ingat aja formnya tuh, ya. General formnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, seperti itu. Oke. Sekarang kita kerjakan. Ya. X star itu adalah min B per 2A. Berarti min 6 per 2 kali minus 1. Hasilnya adalah sama dengan 3. Seperti itu. Terus Y star-nya adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. B kuadratnya berarti 6 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 2 dibagi min 4A. Seperti itu. Berarti dapat Y star adalah 6 kuadrat itu 36. 36 dikurang, ini jadi positif ya. 4 dikali 2 itu 8. Dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 7. Jadi kita dapat titik puncaknya itu adalah 3,7. Ingat pada saat menuliskan ini, ini kan tanda kurung yang menunjukkan dan ya, X1 dan Y1. Ingat urutannya harus X dan Y. Seperti itu ya. Dimana ini menunjukkan ya, ini menunjukkan sumbu vertikal dan ini menunjukkan sumbu horizontal. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita mesti mengetahui ya, pertama kita harus tahu dulu ketika X-nya 0, Y-nya berapa. Karena itu adalah starting point dari kurva yang akan kita buat. Ya, masukin aja nih ketika X0, Y-nya berapa. Y-nya adalah minus 2.
Coba aja 0, 0, minus 2, seperti itu. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, nah kalau Y-nya 0, X-nya ada 2, X1 dan X2. Nah, kalian bisa pakai rumus ABC, ya, yang ini, yaitu min B plus minus akar D per 2A. Tadi kita belum cari diskriminannya. Oh ya, diskriminannya tuh yang ini ya. Diskriminannya tuh 36 kurang 8 berarti. 36 kurang 8 itu adalah 28. Jadi pakai rumus ini aja ya. X12 min B plus minus akar D per 2A. Oke. B-nya itu adalah minus 6. Min 6 plus minus akar 28 dibagi dengan 2A, yaitu 2 dikali min 1. Nanti teman-teman akan dapat X1 dan X2. Ya, di mana X1-nya adalah 5,65, X2-nya adalah 0,35. Seperti itu. Ya, jadi dapat 2 titik. Ya, ini ketika Y sama dengan 0, seperti itu. Nah, berarti nanti penggambaran kurvanya kurang lebih seperti ini. Ya, pertama kita tadi tahu titik puncaknya tuh ada di sini. Sama seperti ini. Nah, terus dia tadi ketika Y 0, X-nya 0,35 dan 5,65. Gitu. Dan ketika X-nya 0, Y-nya minus 2. Seperti ini. Ya. Berarti kurvanya seperti ini kurang lebih. Ya, jadi dia harus mulai dari sini ke sini, seperti itu. Lalu melewati sini. Nah, ini titik puncak. Lalu dia turun. Seperti ini. Ini X1 dan X2. Ya. X1 dan X2 ketika Y sama dengan 0, seperti itu. Ya. Ini adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Oke. Sedangkan ini adalah X puncak dan ini adalah Y puncak. Sehingga kita dapat titik puncaknya adalah 3,7. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah cara untuk menggambar fungsi kuadratik. Ya. Oke, tadi itu latihan soal. Sekarang saya ingin memberikan sebuah rangkuman ya, summary berkaitan dengan fungsi kuadratik ya. Jadi kita bisa menebak bentuk kurvanya itu bakal seperti apa. Ya, apakah dia akan berbentuk cekung ataupun cembung seperti itu. Ya. Taunya dari mana? Taunya dari nilai diskriminan seperti itu. Jadi ketika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka kemungkinan teman-teman bisa sambil coba ya nanti. Diskriminan kalau lebih dari 0 itu menunjukkan bahwa dia terdapat nilai X-nya dua macam ya, X1, 2 gitu. Ya, jadi X1 tidak sama dengan X2. Tapi X1 sama dengan X2 itu eksis, ada nilainya. Berarti bentuk kurvanya kurang lebih bisa seperti ini. Seperti ini, atau itu yang minimum atau yang maksimum seperti ini. Seperti itu. Nah, tahu minimum maksimum dari mana? Dari general formnya ya. Apakah dia itu A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya kurang dari 0? Gitu. Ya.
General formnya pakai yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau diskriminannya sama dengan 0? Nah, kalau diskriminan sama dengan 0, berarti dia menunjukkan bahwa X1, dia akar kembarnya. X1 sama dengan X2, seperti itu. Sehingga bentuk kurvanya, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan seperti ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini hanya 1X. Kalau tadi kan ada 2X ya. Satu di sini, seperti itu. Misalnya ini juga satu di sini gitu. Nah, kalau ini enggak, ini hanya ada 1X seperti itu. Ya. Itu kalau A-nya lebih besar dari 0. Ya, kurang dari 0 itu seperti ini kurang lebih. Nah, ya, seperti ini. Ini kalau A kurang dari 0. Seperti itu. Ini ketika diskriminan sama dengan 0 ya. Jadi X1 sama dengan X2. Nah, sekarang ada yang kasus di mana diskriminannya kurang dari 0. Nah, ini kasus akar kompleks ya. Dia itu solusi khusus ya. Dia nggak seperti diskriminan lebih dari 0. Memang benar di sini X1 tidak sama dengan X2, tapi solusinya itu nanti pakai bilangan imajiner seperti itu. Sehingga, tapi kalau untuk penggambaran kurvanya tuh seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Jadi dia tidak pernah menyentuh ini ya, X tidak pernah menyentuh X sama dengan 0, seperti itu. Dan X1, tapi X1 sama X2 itu tidak sama. Ya, ini untuk kasus diskriminan kurang dari 0, seperti itu. Nah, tadi saya belum sempat menjelaskan ya, bahwa beberapa waktu lalu, seorang seorang akademisi dari Singapura, ada yang bernama Po Sen Loh. Ini dia menemukan suatu metode, jadi namanya Poisson-Loh method, metode untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat tanpa dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kan sebelumnya saya menjelaskan ada rumus ABC dan ada rumus yang sudah diajarin sejak SMP seperti itu. Dia pakai ini sebenarnya pengembangan dari rumus yang SMP, tapi ini lebih jelas, maksudnya cara ini bisa kita aplikasikan tanpa pakai ABC, hasilnya pun tetap sama. Ya, misalnya kita punya soal X kuadrat min 8X plus 12. Ini kalau kita tebak udah ketahuan jawabannya X min 6, X min 2 ya. Nah, tapi ini ada cara di mana ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis fungsi kuadratik ya. Berapapun nilai A, B, dan C-nya. Caranya adalah gimana? Pertama, kita harus tahu, seperti biasa ya, ini 12 ini hasil kali, berarti 12 ini kita bikin need product. Itu 12. Oke. Terus sum. Sum itu penjumlahannya. Sebesar 8. Ini masih sama dengan yang kalian pelajari di SMP. Nah, tapi di Poisson-Loh method ini ada yang berbeda adalah seperti ini. Dia itu 12/8 ini dikurangi gitu. Kurangi jadi 4. Sehingga dia membuat bahwa X1 dan X2 itu senilai 4 minus U dengan 4 plus U. Seperti itu. Oke. Dan kita tahu bahwa hasil per kali, jadi ini kan seperti solusi 1 dan solusi 2 gitu kan. Nah, solusi 1 dan solusi 2 itu kan kalau dikalikan harus sama dengan 12. Berarti 4 minus U dikali 4 plus U sama dengan 12. Nah, ini yang tidak lengkap diajarin pas SMP. Di SMP kalian diminta cuma suruh nebak-nebak kayak gitu kan. Nah, sekarang dibikin pemisahan seperti itu. 4 min U dikali 4 plus U sama dengan 12. Nah, ini kalau dikalikan jadinya 16 min U kuadrat sama dengan 12. U kuadrat sama dengan 4. Sehingga U adalah plus minus 2. Nah, kalian biarin plus minus 2. Nah, kita masukin ke sini. Ya, kalau U plus minus 2, maka kemungkinannya jika U sama dengan 2, maka 4 min U itu adalah 2,
4 plus U adalah 6. Tapi ketika U adalah minus 2, maka 4 minus U adalah 6. 4 plus U adalah sama ya berarti ya hasilnya. Ya ternyata sama. Ya berarti intinya X1 adalah 2, X2 adalah 6. Seperti itu. Ya, hasilnya seperti ini. Ini bisa mungkin kalau teman-teman nggak mau rumus ABC juga bisa seperti ini. Ya. Ini namanya Poisson-Low method. Ditemukan oleh seorang akademisi atau profesor dari Singapura. Ya, itu penjelasan sekilas tentang fungsi kuadratik. Sekarang saya sedikit menyinggung untuk fungsi kubikel. Ya, untuk fungsi kubikel saya ini aja ya, cuma menjelaskan apa namanya bentuk-bentuk formnya aja. Kalau fungsi kubikel, tapi nanti kalau mau mempelajari tentang detailnya itu sebenarnya di materi diferensial ya. Jadi fungsi kubikel tuh bentuknya Y adalah fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita membandingkan misalnya linear dengan kuadratik. Nah, sekarang saya bandingkan antara kuadratik dengan kubikal seperti itu. Nah, kenapa kita pakai fungsi kubikal kalau ada fungsi kuadratik? Ya, kan oke. Kalau mungkin fungsi apa namanya? Kalau mungkin fungsi linear tadi tidak menggambarkan keadaan di dunia nyata. Nah, fungsi kuadratik sudah lebih menggambarkan di mana ada hubungan, ada titik puncak dalam suatu fenomena ya. Kan kita tahu bahwa nggak ada yang benar-benar linear gitu. Pasti ada titik puncak. Ada saatnya nanti setelah dia maksimum nanti dia akan turun atau saat dia minimum dia akan naik seperti itu. Nah, kenapa harus ada fungsi kubikel? Nah, apakah fungsi kubikel itu lebih baik dari fungsi kuadratik? Kalau iya, di sisi apa? Nah, fungsi kubikel itu menggambarkan tentang suatu fenomena di mana titik puncaknya bukan satu. Ya, kalau kuadratik itu terdapat satu titik puncak, tetapi pada fungsi kubikal dia terdapat dua titik puncak seperti itu. Ya, di mana kurvanya itu seperti ini misalnya. Ya. Jadi ini tuh minimum, ini tuh maksimum. Seperti itu. Atau kalau mau bentuk kurva lainnya, itu seperti ini. Maksimum dan minimum, seperti itu. Kalau kita mau pakai konsep turunan, ya ini berarti saat titik puncak ini ya, delta Y per delta X atau turunan pertama ya. Jadi Y aksen atau dy dx itu sama dengan 0 seperti itu. Tapi untuk uji lokasi seperti ini itu harus pakai second order condition. Ini sebenarnya saya nggak akan jelasin terlalu dalam karena ada chapternya nanti setelah UTS ya. Jadi second order condition itu dua macam ya, kurang dari 0 atau lebih besar dari 0. Kurang dari 0 itu berarti seperti ini nih misalnya. Yang dimaksud dengan second order condition itu adalah jadi ketika ini kan kita udah berada di titik puncak misalnya di sini. Nah, ketika dia ditambah x, ini kan ketika ini kan ini y, ini x seperti itu. Ini y, ini x. Nah, kalau di maksimum itu kan berarti menunjukkan bahwa penambahan x itu justru mengurangi nilai y. Berarti second order condition-nya adalah kurang dari 0 karena penambahan x itu mengurangi nilai y. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa suatu titik ketika dia maksimum itu SOC-nya kurang dari 0. Tapi ketika ketika minimum itu di sini nih. Penambahan x itu justru tidak mengurangi y ya. Y-nya udah minimum, tapi ketika menambah x itu justru menambah y. Berarti ketika SOC lebih besar dari 0, maka dia adalah titik optimum yang minimum. Seperti itu.
Nah, apa keunggulan dari fungsi fungsi kubikal? Fungsi kubikal itu tadi mencoba melihat suatu fenomena itu terdapat di dua titik puncak. Nah, apakah di kehidupan nyata itu demikian? Ada kondisi seperti ini. Contohnya adalah ketika orang buka usaha. Kalau tadi kita menganalisis secara linear, eh, kan kalau tadi kalian masih ingat linear, itu break even point-nya itu tercapai ketika revenue sama dengan cost. Logikanya kalau tadi linear ya, kan kalau key-nya di bawah BEP, itu dia rugi, key-nya di atas BEP, dia untung seperti itu. Nah, kan berarti bisa disimpulkan kalau dia nambah key-nya terus, berarti keuntungannya semakin besar. Ya, itu kan hampir nggak masuk akal. Ada faktor ekspansi segala macam yang membuat justru penambahan pada titik tertentu itu mengurangi profit. Nah, itu bisa di-capture di fungsi kubikel, termasuk fungsi biaya. Nggak selalu memproduksi lebih banyak, itu akan mengurangi average cost. Nah, ada titik di mana si average cost-nya itu malah meningkat. Nah, itu di-capture oleh fungsi biaya. Ya, ketika average cost-nya kuadratik, berarti fungsi cost-nya adalah kubikel, seperti itu. Agak membingungkan, jadi saya tulis saja ya. Misalnya kayak fungsi biaya ya. Jadi, fungsi biaya itu, kan kita udah belajar tadi ada fungsi biaya linear gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi biaya yang baik itu, yang lebih representatif, itu adalah fungsi biaya kubikel. Saya nggak akan jelasin terlalu dalam karena ini bagian dari mikro, tapi saya akan jelaskan dari sisi matematisnya gitu. Jadi fungsi biaya kubikel itu berarti kan misalnya jangka pendek ya, berarti total cost adalah fixed cost tambah variable cost. Fixed cost-nya tetap konstanta, tapi variable cost-nya ini ya. Jadi misalnya AQ kuadrat, AQ pangkat 3 plus BQ, BQ kuadrat plus CQ gitu. Terus fixed cost-nya sebesar D, kayak gitu. Nah, fungsi biaya kubikel itu paling merepresentasi kenapa? Karena kalau fungsi biaya kubikel yang dimana fungsi biayanya itu pangkat 3 berarti average cost atau biaya per unit. Kan kalau average itu berarti kan total dibagi jumlah kuantitas kan. Berarti kalau average cost adalah total cost dibagi quantity. Hasilnya adalah ini. Ini jadinya AQ kuadrat plus BQ plus C plus D per Q gitu. Tapi kalau kita mau bikin average variable cost, cuma sampai sini doang nih. AQ kuadrat plus BQ plus C. Nah, ini jadi fungsi kuadratik. Jadi left average-nya itu dinyatakan dalam kuadratik. Nah, kalau fungsi kuadratik itu dia terdapat satu titik optimum. Nah, kalau fungsi biaya itu optimumnya di minimum. Jadi kurang lebih tuh seperti ini kurvanya nih. Ya, average cost gitu. Nah, berarti ini disebut dengan AC minimum. Ya, ini Q, ini AC. Nah, ini lebih menggambarkan keadaan di dunia nyata ya, di mana ini kalau di mikro namanya konsep return to scale gitu. AC minimum itu berarti constant return to scale, berarti ini produksi yang paling optimal seperti itu. Ya. Kenapa? Karena pada saat produksi di level sini AC itu minimum. Yang dimaksud dengan AC minimum tuh biaya produksi per unitnya tuh paling kecil ketimbang dia produksi di bawah dan di atas key yang optimal kayak gitu. Itu adalah pentingnya kita menggunakan fungsi kubikel, contohnya di fungsi biaya, karena lebih representatif ketimbang tadi fungsi linear kayak gitu. Terus nanti nanti bisa dikaitin sama profit ya. Tapi saya nggak akan jelasinnya nantilah ya di setelah UTS yang ada materi diferensial. Nah, sama konsep ini fungsi produksi. Fungsi produksi yang baik juga fungsi kubikel ya. Jadi total produk itu sebaiknya fungsi kubikel seperti ini misalnya. Sehingga average productivity-nya juga seperti ini. Tuh. Ya, tapi kalau produk itu lawannya cost. Kalau cost tuh optimumnya di minimum, kalau produk optimumnya itu di maksimum. Seperti itu. Berarti seperti ini. Nah, ini mau menggambarkan bahwa saat produksi di level key star, AP-nya itu maksimum.
average productivity-nya maksimum gitu. Jadi di level sini tuh productivity per unit itu paling tinggi kayak gitu. Yang dimaksud dengan productivity itu ini ya, average productivity. Jadi kan AP itu TP per Q. Ini mau bicara tentang sebenarnya ya mau bicara berapa sih kontribusi tiap labor. Ini key-nya tuh mengacu ke input ya. Misalnya input labor. Kan average productivity itu misalnya ada average productivity labor, terus average productivity capital, nah kayak gitu. Nah dia mau tahu satu labor tuh kontribusinya terhadap quantity atau output tuh berapa banyak sih. Nah ketika AP maksimum berarti satu labor atau masing-masing labor jika dibagi sama rata itu produktivitasnya tertinggi di level sini gitu. Nah, itu hanya bisa di capture fenomena seperti ini kalau fungsi productivity-nya itu kubikel, sehingga fungsi average-nya adalah kuadratik seperti itu. Jadi itu adalah keunggulan dari fungsi kubikel seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan kelima. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan.